Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah adalah kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Baitullah, Makkah. Seseorang harus melakukan perjalanan internasional dengan waktu tempuh pesawat kurang lebih 10 jam. Banyaknya kasus bongkar muat bagasi saat di bandara memicu Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ditjen PHU Kemenak, mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan barang bagasi yang dibawa jamaah haji ataupun umrah. Berkaitan dengan perjalanan ibadah umrah, berikut adalah jenis barang bawaan yang perlu diperhatikan guna menghindari bongkar barang bagasi saat di bandara. 1. Batas maksimal bagasi. Jamaah umrah mengetahui batas maksimal bagasi yang ditentukan. Umumnya penerbangan nasional batas maksimal adalah 20 kg. Untuk internasional kurang lebih 25-30 kg. Tas tenteng maksimal 7 kg. Pastikan baik keberangkatan dan saat kepulangan, barang bagasi dan tas tenteng mempunyai berat tidak lebih dari batas maksimal. 2. Untuk obat-obatan dalam jumlah banyak, sertakan surat pengantar dokter. Jamaah yang membawa ASI, susu, dan obat khusus bisa melapor ke petugas bandara atau melapor ke biro umrah. 3. Jangan memasukkan benda tajam atau senjata runcing. Untuk gunting atau pisau kecil atau potong kuku, jamaah bisa mengemas dengan rapi atau membuat pelindung keamanan. 4. Jangan memasukkan benda-benda yang mudah terbakar dan meledak, senjata api, cairan melebihi 100 mg, gas, aerosol, dan lain sebagainya yang mudah terbakar. 5. Saat kepulangan atau perjalanan dari Saudi ke Indonesia, jangan membawa air zam-zam, baik di koper ataupun di tas tenteng. Hal itu dilarang sesuai dengan peraturan gaca. Catatan tambahan larangan: membawa uang berlebihan. Peraturan uang berlebihan adalah lebih dari 100 juta rupiah atau yang setara nilainya dalam bentuk mata uang asing. Jemaah umrah sebaiknya untuk membawa uang secukupnya saat perjalanan ibadah umrah. Membawa rokok atau produk tembakau lebih dari 200 batang. Benda-benda bersejarah, binatang, dan tanaman yang dilindungi jangan dimasukkan dalam koper bagasi tanpa izin dari bandara ataupun izin yang bersangkutan. Membawa emas dan perak, baik murni ataupun berupa biji. Meskipun jamaah diperbolehkan membawa perhiasan, sebaiknya tidak membawa perhiasan secara berlebihan atau tidak perlu membawa perhiasan saat menjalankan ibadah umrah. Tidak membawa narkoba atau barang yang berakok. Assalatu alaihi wassalamu alaihi. Checklist himbauan dari Biro Umrah. Barang apa saja yang harus dibawa, barang apa saja yang dimasukkan ke koper, dan barang yang dimasukkan di tas tenteng. Perbedaan awal tujuan antara Makkah dan Madinah bisa jadi berbeda pula peletakan barang bagasi. Berikut adalah 5 daftar perlengkapan yang perlu Anda perhatikan saat pergi umrah. 1. Simpan baik-baik jadwal kegiatan perjalanan. Calon jamaah mengetahui jadwal kegiatan perjalanan umrah untuk memastikan waktu titik kumpul untuk pembelian tiket pesawat atau kereta yang dari daerah. Mengetahui jumlah pakaian, barang yang harus masuk bagasi, dan yang masuk tas tenteng. Perhatikan jadwal tersebut dan simpan baik-baik jadwal perjalanan tersebut di tas tenteng. 2. Dokumen. Berkenaan dengan visa, paspor, dan vaksin, tentunya sudah terkondisi dengan baik dari Biro Umrah. Untuk jamaah dari daerah yang harus menuju titik kumpul atau titik temu, siapkan dari jauh hari tiket pesawat keberangkatan dan kepulangan. Tiket haruslah sepengetahuan Biro Umrah agar sesuai dengan perjalanan internasional. Siapkan pula identitas seperti KTP untuk syarat perjalanan antar daerah. Kalau diperlukan, siapkan hotel untuk penginapan H-1 sebelum keberangkatan untuk mengantisipasi ketinggalan pesawat internasional. 3. Handphone atau alat komunikasi. Bawa alat komunikasi atau handphone jika diperlukan. Umumnya setiap hotel penginapan di Mekah dan Madinah sudah menyediakan wifi untuk fasilitas internet atau komunikasi. Namun demikian, calon jamaah bisa membeli paket internet untuk kemudahan komunikasi. Hindari penggunaan komunikasi dengan kartu telepon tanpa paket internet karena biaya yang dikeluarkan bisa lebih mahal untuk komunikasi. Daftar yang keempat yaitu perlengkapan ibadah. Pastikan perlengkapan ibadah umroh tidak ketinggalan.
Untuk tujuan awal di Madinah, bisa letakkan di koper bagasi. Untuk yang tujuan awal di Mekah, tanyakan ke biro umroh, diletakkan di koper bagasi atau di tas tenteng. Perlengkapan sholat, siapkan pakaian khusus ibadah, siapkan pula sajadah atau sorban dan sejenisnya sebagai alas sholat. Daftar yang kelima, yang terakhir, perlengkapan pribadi. Mengetahui jumlah pakaian yang dibawa, berapa pakaian yang masuk ke koper dan pakaian yang masuk tas tenteng. Membawa perlengkapan mandi, obat-obatan untuk yang mengidap sakit tertentu, sertakan catatan dokter. Jangan lupa membawa sandal jepit untuk perjalanan dari penginapan menuju ke masjid. Selamat berjalan. Berikut adalah berkaitan dengan peraturan tas tenteng atau tas kabin, atau tas yang bisa dibawa masuk ke kabin pesawat. International Air Transport Association (IATA) khususnya berkaitan dengan ukuran tas kabin. Ukuran tersebut pada dasarnya tergantung kebijakan masing-masing maskapai, seperti Garuda dan Jetstar yang mempunyai standar ukuran tas kabin 56 cm x 36 cm x 23 cm. Dihitung include bagian roda, gagang koper, dan kantung koper. Tas tenteng atau tas kabin tersebut ada dua jenis. Tas untuk masuk ke kabin pesawat dan tas tenteng kecil untuk laptop, dompet, dan lain-lain. Dua tas tenteng tersebut tentunya ada peraturan yang wajib diperhatikan saat penerbangan, khususnya penerbangan internasional jamaah umroh, agar perjalanan nyaman, lancar, dan lolos pemeriksaan. Berikut yang perlu jamaah umrah perhatikan saat memilih tas tenteng untuk dibawa ke kabin dan memasukkan barang-barang ke dalam tas tenteng. Satu, ukuran tas. Pilih ukuran aman tas. Mengambil dari kebijakan Garuda 56 cm x 36 cm x 23 cm. Yang kedua, pilih barang-barang yang sangat penting untuk dimasukkan ke tas kabin. Berat maksimal tas 7 kg. Jangan melebihi berat maksimal yang telah ditentukan. Berat maksimal 7 kg adalah gabungan dari tas tenteng besar dan tas tenteng kecil. 3. Tidak membawa cairan lebih dari 100 ml. Peralatan mandi, obat-obatan, peralatan make up, termasuk minuman tidak melebihi dari 100 ml. Untuk yang punya balita, kebutuhan bayi seperti ASI, susu cair, dan lain-lain, lapor ke petugas maskapai atau petugas bandara saat pelaksanaan check-in. Untuk penderita sakit tertentu yang mengharuskan membawa obat dengan jumlah yang sangat banyak, jangan lupa disertakan dengan catatan dokter. Poin keempat, dilarang membawa barang tajam. Untuk keperluan tahalul seperti gunting, pisau cukur, dan keperluan yang berkaitan dengan benda-benda tajam, kemas dengan rapi dan bungkus dengan aman. Kemudian letakkan di koper bagasi, jangan di tas tenteng atau tas kabin. Poin kelima, dilarang membawa barang yang mudah terbakar dan mudah meledak. Jangan memasukkan deodoran semprot dan parfum semprot ke dalam tas tenteng. Meskipun jamaah lolos pemeriksaan, hal tersebut membahayakan penerbangan. Poin keenam, dilarang membawa perangkat portable, pengisi daya tambahan baterai atau power bank. Maksimum kapasitas baterai 100 Wh atau 20.000 mAh dan total maksimum 2 unit dengan kapasitas maksimal 32.000 mAh atau 116 Wh. Tersebut atas pengetahuan petugas maskapai. Catatan tambahan yang perlu diperhatikan saat pesawat terbang adalah jangan mengisi alat elektronik dengan baterai. Poin ketujuh, jangan membawa benda tumpul seperti palu, batu, atau alat cebok bumbu. Tongkat tumpul tidak boleh masuk ke tas kabin. Poin ke-8, tidak boleh membawa produk-produk yang berbau seperti daging mentah, ikan asin yang diawetkan, termasuk makanan, buah-buahan yang menyengat hidung. Tersebut dilarang masuk ke kabin. Poin ke-9, membawa uang cash berlebihan. Aturan maksimum uang cash adalah 100 juta rupiah. Pun demikian,
Jamaah umroh sebaiknya membawa uang secukupnya. Poin ke-10. Meskipun boleh membawa perhiasan, alangkah baiknya jamaah umroh tidak membawa perhiasan saat pelaksanaan ibadah umroh. Untuk emas dan perak baik biji ataupun murni dilarang masuk ke dalam tas kabin. Poin terakhir, poin 11. Untuk pistol, senjata api, harus ada izin resmi dari maskapai perihal tersebut. Tersebut 11 poin yang perlu sangat jamaah perhatikan saat memilih memasukkan barang-barang ke dalam tas kabin. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.